Pak Anies kan orang baik juga, kan kawan teman. Tadi menyinggung soal tim sukses juga itu gimana Pak? Ya kan udah dengar ya, dulu kan sukses, kemudian nggak sama-sama tim sukses, beda. Kalau sudah beda kan nggak boleh berantem, nggak boleh dendam, nggak boleh juga suara-suara bohong. Kita harus bicara yang baik. Pak Anies kan orang baik juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media, alhamdulillah sore ini kami telah menghantarkan 46 box berkas yang terdiri dari dokumen-dokumen asli secara lengkap yang merupakan bagian dari persyaratan untuk diserahkan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia. Dokumen-dokumen tersebut berjumlah 14.405 dokumen. Ini berasal dari 3.371 struktur yang terdiri dari DPP, 100% DPW, dan 75% DPD, serta 50% DPC ataupun kepengurusan di tingkat kecamatan. Sehingga total struktur 3.371. Dan kesemuanya tentunya adalah merupakan dokumen lengkap, berkas lengkap, sebagaimana yang telah kami submit secara digital pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 pukul 10.02 pagi. Dan ini adalah bagian dari kelanjutan penyerahan berkas asli. Berkas asli ini semua terdiri dari 46 box kontainer dan diantarkan oleh 5 unit mobil box. Dan alhamdulillah tadi kami telah menerima surat tanda terima yang langsung diterima oleh Kepala TU dari Kementerian Hukum Republik Indonesia, dan telah kami tanda tangani juga tanda terima tersebut serta seluruh berita acara yang dimulai dari box nomor 1 sampai dengan box nomor 4. Saya kira itu mungkin keterangan yang bisa kami sampaikan sebagai informasi awal dari apa yang baru saja kami laksanakan di kantor Kementerian Hukum Republik Indonesia. Demikian, ada pertanyaan? Ya. Bang, apakah masih ada tahapan lain yang harus dilakukan gerakan rakyat atau memang ini terakhir hingga ada keputusan seperti apa? Baik. Dari sisi kami, dari sisi Partai Gerakan Rakyat, ini adalah merupakan tahap terakhir. Tapi bagi terbitnya badan hukum, tentunya masih ada 2 proses selanjutnya. Prosesnya itu terdiri dari proses verifikasi oleh Kementerian Hukum, di mana dalam peraturan perundang-undangan diberikan alokasi paling lama 45 hari. Setelah itu ada lagi 15 hari untuk masa pengambilan keputusan. Jadi dari sisi kewajiban kami sebagai Partai Gerakan Rakyat, kami telah menunaikan semua, yaitu 38 SKT yang kami lampirkan pada saat pendaftaran, yang kedua submit seluruh dokumen digital, dan yang ketiga adalah penyerahan berkas fisik secara lengkap kepada kementerian. 3 ini sudah kami lakukan, dan tentunya 2 bagian lainnya adalah menjadi bagian dari Kementerian Hukum. Barangkali bisa menyampaikan keterangan juga Pak dari TU mungkin sebagai yang menerima. Mari Pak. Udah cukup? Oh. Ya kira-kira begitu. Jadi ya, insya Allah setelah mendapatkan badan hukum maka masih ada 2 agenda. 2 agenda itu adalah agenda pertama, kita harus mempersiapkan untuk verifikasi sebagai peserta pemilu, dan agenda berikutnya adalah memenangkan pemilu di 2029. Verifikasi partai politik peserta pemilu dilakukan oleh KPU dan waktunya di tahun 2027, sementara pemenangan pemilu tentunya dilakukan pada tahun 2029. Dan bila nantinya insya Allah setelah terima badan hukum, dan yang kedua adalah kita juga mendapatkan pengesahan sebagai peserta pemilu, maka tentunya Partai Gerakan Rakyat memiliki hak untuk memajukan pemimpin di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, dan yang kedua adalah memajukan calon-calon anggota legislatif baik itu di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi dan daerah. Itu kira-kira. Ini 2 konteks. Boleh. Kenapa Partai Gerakan Rakyat ganti logo? Itu saya belum pasti alasan. Jadi ini bukan ganti ya. Ini bukan logo ormas, tetap seperti yang ada, yaitu kentongan itu adalah logo ormas. Sementara rapat kerja nasional kita menetapkan bahwa kita mendirikan partai. Oleh karena itu logo ormas dan logo partai tidak bisa sama. Nah, maka dari itu logo partainya seperti yang dilihat saat ini, sementara logo ormas masih tetap. Nah, apakah ini adalah transformasi? Bukan. Ormas tetap ada dan tetap eksis, sementara ini adalah entitas baru berbadan hukum partai politik, yaitu Partai Gerakan Rakyat. Ada lagi? Silakan. Tadi kan
setelah udah PSI 2020 ini akan melakukan pemilu untuk mendukung calon-calon yang nanti, apakah akan konsisten untuk mendukung Anies Baswedan, Pak? Ya, kita tahu bahwa Partai Gerakan Rakyat lahir dari perkumpulan gerakan rakyat, dan perkumpulan gerakan rakyat lahir dari kelompok-kelompok relawan yang pada tahun 2024 itu adalah berjuang bersama-sama dengan Pak Anies Rashid Baswedan. Pertanyaannya adalah, apakah nanti tetap konsisten mendukung Anies Baswedan? Ya, tentunya sebagai bagian dari perjalanan yang itu adalah genuine historisitasnya gerakan rakyat, tentunya kami akan tetap konsisten dan komitmen bersama-sama dengan Pak Anies Rashid Baswedan. Oleh karena itu, melalui forum ini di kantor Kementerian Hukum Republik Indonesia, kami juga ingin menyampaikan kepada seluruh pendukung Pak Anies Baswedan bahwa partai kita sebentar lagi lahir. Saatnya kita membangun kekuatan solidaritas untuk memperkuat struktur partai. Kita tidak berhenti sampai menjadi badan hukum saja, juga tidak berhenti sampai dengan peserta pemilu, tapi masih ada tugas selanjutnya, yaitu memenangkan pemilu dan memenangkan calon presiden kita. Saya kira demikian. Majunya Pak Anies itu dilakukannya kapan? Ini penting ini. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi. Ini semakin menarik teman. Bagaimana gebrakan-gebrakan hebat Anies Baswedan ini gak kaleng-kaleng ya kan. Menurut saya keren teman-teman. Apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan tentu adalah sebuah langkah yang sangat luar biasa, yang membuat kita semakin bangga ya kan. Kita lihatlah bagaimana per hari ini Anies menjadi salah satu tokoh yang sangat hebat, menjadi salah satu tokoh yang sangat profesional, teman-teman. Dan kita lihat juga bagaimana gebrakan-gebrakan Anies ini tentu membuat kita semakin bangga, ya kan. Dan kita lihat juga bagaimana prestasi Anies di Jakarta tentu itu tidak bisa dilupakan begitu saja ya, walaupun Anies menjadi gubernur Jakarta itu tahun 2017 sampai 2022. Artinya bahwa Anies Baswedan mempunyai rekam jejak yang sangat baik, teman-teman. Dan itulah yang membuat nama Anies per hari ini menjadi trending ya kan, masih menjadi pembicaraan, teman-teman. Jadi tidak heran kalau nama Anies masih menjadi juga bakal calon capres 2029. 2029 bagi kita orang awam itu masih sangat lama, teman-teman. Tapi bagi para pekerja politik ya, itu tidaklah lama ya kan. Mereka mempunyai kesibukan yang super luar biasa ya, karena mengurus Indonesia. Tentu ya, dalam 2 tahun lebih ini adalah waktu yang singkat. Saya yakin bahwa Anies Baswedan kemudian adalah seorang tokoh yang terjun ke dunia politik, teman-teman. Ini nggak main-main ya. Beliau bahkan membuat partai politik baru. Nah, ini artinya beliau sangat serius ya untuk membangun politiknya, teman-teman. Kalau dulu Anies itu didukung oleh partai-partai yang ada ya kan, didukung oleh partai-partai yang mendukungnya. Nah, kali ini Anies Baswedan itu kan betul-betul terjun, teman-teman. Tidak lagi seperti kata Najwa nebeng ya di partai-partai lain. Dan inilah bentuk keseriusan Anies Baswedan ya. Dan juga para pendukung Anies ini nggak main-main ya, sangat besar, sangat membuat kita yakin bahwa masa depan di tangan Anies itu ada harapan ya. Bagaimana menurut kalian, teman-teman? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi, teman-teman. Salam.